Ibu Bapa dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di gereja secara maris dulu. Sebelum memulai perayaan ini, mohon semua alat komunikasi untuk dinonaktifkan agar kita dapat merayakan perayaan ini dengan hikmat. Pada hari ini, gereja merenungkan sengsara dan wafat Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghambakan dirinya dengan sengsara dan wafat di salib untuk menyelamatkan kita semua dari kegelapan dosa. Pada hari ini, gereja tidak merayakan Ekaristi. Gereja memusatkan seluruh perhatiannya pada perenungan sengsara dan wafat Tuhan pada kayu salib dengan perayaan sabda, pemakaman kisah sengsara Tuhan, penghormatan salib, dan kesatuan mesra dengan Kristus dalam komuni kudus. Mohon perhatian umat terkasih untuk beberapa hal yang menyangkut tata ibadat Jumat Agung sebagai berikut. Pada kisah sengsara Tuhan, saat Yesus wafat, umat dimohon untuk berlutut, dan setelah berlutut, umat dimohon untuk berdiri hingga kisah sengsara Tuhan selesai. Doa umat meriah. Pada saat ajakan berlututlah kita, umat dimohon untuk berlutut sejenak, dan ajakan berdirilah, umat dimohon untuk berdiri. Pada penghormatan salib suci, saat salib diangkat dan imam melakukan lihatlah kayu salib, umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan marilah kita sembah. Untuk penghormatan salib, umat dapat mencium salib, menundukkan kepala, berlutut, atau menyentuh salib. Setelah upacara mengenang sengsara Tuhan selesai, umat dapat meninggalkan gereja dalam keheningan dengan lebih dulu berlutut atau membungkukkan ke arah salib suci. Ibadat siang hari ini akan dipimpin oleh Pastor Tarsisius Suwanto MSc dan dimeriahkan kur dari Cantate Gloria Domini. Kantong kolektor pertama akan digunakan untuk terasana.
Ingatlah ya Tuhan akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengagungkan bulunya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah tahun, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas Ia muncul dari tanah tersebut. Ia tidak tampak, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia, keindahan pun tidak ada padanya. Maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipikul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, Ia digiring dan dihukum mati.
tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan Tuhanku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara, dan apakah ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggung. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela berhidup di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti barang yang baca.
dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab, imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita mengakhiri tahta keiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia
siksa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Yohanes, selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suruh dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membunyish pedang itu dan menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Maka para prajurit serta perwilanya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula ke Hanas, karena Hanas adalah keluarga Yafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah bagi berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus.
Tanyailah mereka
supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Orang Yahudi aku, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala, telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi, engkau adalah raja. jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamuk. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata,
kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu Dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Mikostropos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab Ibrani berkepala,
bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara
karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yesus, lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang telah mendatang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengepaknya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu halaman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang terkasih, setiap dari kita, entah kita sebagai anak-anak maupun dewasa maupun orang tua, pernah mempunyai pengalaman tidak enak. Tidak enaknya dari yang paling ringan sampai yang berat. Misalnya, kita pernah dimarahi, kita pernah dibenci, kita pernah dijelek-jelekan, dan mungkin bahkan ada orang yang menolak kita, dan rupa-rupa hal yang membuat kita menjadi merasa tidak enak. Dan umumnya, kalau kita menerima pengalaman-pengalaman seperti itu, perlakuan yang seperti itu, kita tidak terima. Kita tersinggung karena kita merasa mempunyai harga diri. Apalagi kalau dalam diri kita masing-masing mempunyai status tertentu, kita merasa seolah-olah kita diinjak-injak, kita dikorbankan. Dan ternyata apa yang kita alami itu tidak seberat seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti diperkenalkan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang baik, orang yang tulus, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Apa yang dia lakukan selalu hal yang baik. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang suci, hidupnya tanpa noda dosa. Kehadirannya di tengah-tengah dunia memang untuk mewujudkan karya keselamatan, menciptakan kerajaan Allah, di mana setiap orang yang mendengarnya, yang mengenalnya, supaya hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia diperlakukan secara tidak adil. Dia ditangkap seperti seorang penjahat. Dan tidak cukup di situ.
Kemudian dia juga didera, disesak. Dan seperti tadi pagi, bagi Bapak Ibu yang mengikuti jalan salib dengan tabur, bisa turut merasakan bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi, para algojo terhadap Yesus. Dan Yesus menerimanya semuanya itu dengan tulus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuat para nabi, seperti yang tadi juga terungkap dalam bacaan yang pertama. Ia menderita dan ditikam karena kedurhakaan manusia. Ia membiarkan dirinya dihina, disiksa dan disalibkan sebagai siri, sebagai pengganti atas dosa-dosa manusia. Dan semuanya itu dijalaninya karena cintanya yang begitu besar, cintanya yang total kepada Allah Bapa dan kepada bangsa manusia, supaya manusia memperoleh penebusan atas segala kesalahan dan dosanya. Sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus juga digambarkan oleh Santo Paulus seperti yang tadi juga terungkap dalam bacaan yang kedua. Ia menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya, bagi semua orang yang patuh kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, kita sekalian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai Kristen, sebagai orang Katolik. Tetapi kita sekalian belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus kalau kita masing-masing pribadi tidak mempunyai salib. Dalam perjalanan kehidupan kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan dengan kesadaran kita telah memilih rupa-rupa pilihan kehidupan. Pilihan untuk menjadi pengikut Kristus, pilihan untuk berkeluarga, pilihan untuk hidup memelihara, dan rupa pilihan-pilihan yang lain. Sambil dengan saat ini kita senantiasa diberhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Dan untuk menjalankan apa yang telah kita pilih, kadang-kadang tidak mudah. Ada kesulitan-kesulitan, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Dan bagaimana cara kita menghadapi segala kesulitan dan penderitaan itu? Dan sebagai seorang yang mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib, kita juga mau memanggul salib bahwa kalau kita bertekun, masih ada harapan untuk kita menjadi lebih baik. Masih ada harapan untuk kita menjadi lebih berbahagia. Masih ada harapan untuk kita menjadi orang-orang yang selamat. Justru karena kita setia kepada pilihan-pilihan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya-karya iman, agar gereja yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dalam iman yang teguh, dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mata suci kita Paus Leo ke-14, supaya ada Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Kardinal Suharyo, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Kau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat rencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba Putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh suatu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan penambahan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengorbankan dalam hati mereka cinta akan namanya dan menumbuhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Dan bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berikutlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk penghormatan terhadap salib suci.
lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia. Lihatkah kayu salib, tempat penyelamat dunia.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, tundukkanlah kepala-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan
yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.